Bapak sudah bilang, kakakmu tuh dijaga. Kalau kayak gini gimana? Hilang belum balik ke sini. Ya gitu Pak. Punya kakak nggak dijaga. Apa meneh? Pak, ibu benar-benar tidak rela, Pak. Yani anak kita jadi tumbalnya Pak Gebluk. Kalian tuh harus lebih teliti lagi. Itu kalau ada sesuatu yang mencurigakan, langsung kita selidiki. Jadi kalau kayak gini capek kita. Iya kan? Iya. Jadi kita harus gimana nih Pak Lurah? Ya paling tidak besok saya harus ke kantor polisi dan saya harus lapor. Loh. Tapi Pak, polisi mana bisa ngelawan Pak Gebluk? Iya, bener. Itu kan. Polisi itu kan punya pistol, sementara Pak Gebluk nggak punya, orang tinggal tidur aja. Kita harus bersihkan desa Pak. Oh iya, desa ini harus bersih. Pinter juga nih manusia setengah ini. Iya Pak. Kita harus menemukan mereka Pak. Saya yakin Pak, mereka lah yang menjadi rahasia semua ini Pak. Jadi begini Bapak-bapak, kita harus koordinasi, kerjasama, kita harus cari orang-orang aneh itu sampai dapat. Ya Pak, setuju Pak. Setuju. Ayo kita cari, ayo. Kita harus beli pelajaran mereka ini. Terus tuh. Ya kita cari ke tempat orang yang hilang itu. Ya, di sana aja Pak. Betul. Caranya sana. Iya, sana Pak. Hati Pak. Loh. Ada apa nih? Mereka menghilang di kuburan tua, Pak Lurah. Saya yakin mereka masuk kuburan, Pak Lurah. Jadi orang aneh itu masuk ke dalam kuburan tua. Iya, Pak Lurah. Saya menemukan ini, Pak Lurah. Loh, apa ini? Kembang setaman, Pak Lurah. Kembang setaman. Pak Lurah, gimana kalau kita ke sana saja? Kan kita banyak kan, Pak Lurah. Tunggu dulu. Enak aja lu. Lu tahu nggak? Ini udah jam berapa ini? Tengah malam. Terus kemana, Pak Lurah? Besok pagi ke sana. Iya, besok. Besok, Pak. Kalau lu berani lu sendiri aja sana. Nggak mau, saya takut, Pak Lurah. Balik. Kak Suryani. Kak, mana aja Kak? Kak, Ngomong dong sama ibu, Nak. Suryani, kenapa diem aja sih kamu? Kamu ini kenapa sih? Suryani. Anak kita diam saja. Ibu sedih sekali, Pak. Dia seperti orang gila. Sudahlah, Ibu nggak boleh sedih terus.
Tapi Suryani kan anak kita, Pak. Masa dia kayak orang gila seperti itu? Kita kan anak keturunan orang gila, Pak. Bapak paham, Bu. Bukan ibu saja yang menanggung kesedihan. Bapak juga sama. Aduh, ada masalah apa lagi? Yang ini belum selesai masalah, muncul masalah baru. Jadi lurah kok repot. Rosudin ini mau gimanain ini Pak Dokter? Makanya Pak Lurah, kita harus cepat-cepat ke rumah sakit untuk diotopsi mayatnya Pak Udin itu. Supaya kita mengetahui penyebab penyakitnya Pak Udin itu mati mendadak karena apa. Oh ya jelas kalau dibawa ke rumah sakit iya. Kalau dibawa ke toko cat ini bisa warna-warni mayatnya gimana ini dokter? Loh. Itu warga berbaris di depan itu ada apa? Jadi gimana nih Pak? Udah tenang aja. Biar Pak Lurah yang apa ini warga? Demo apa lagi ini? Tertenang dulu biar saya yang nangani. Kita keluar. Tunggu. Sabar. Ada apa? Ada apa warga ini? Ada apa? Mau dibawa kemana mayatnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, kenalkan saya Dokter Hardiman. Sudah. Mau dibawa kemana mayat ini? Bukan dibelek Pak, diotopsi. Kami mau bawa ke rumah sakit. Bapak tenang dulu dong, tenang dulu. Kalau memang warga menginginkan itu, silakan ambil mayat Sudin. Bagi mayatnya, saya nggak butuh mayat. Biarin aja Pak, tenang aja. Memang warga saya kalau mendengar hal yang aneh, ada dokter mendengar yang aneh. Duduk Pak, duduk. Itu memang nggak bisa menerima dok. Betul sekali. Iya. Apalagi warga kami ini kalau udah urusan dokter ya dok ya. Masalahnya kalau mengeluarkan penyakit atau memeriksa penyakit itu tubuh manusia itu dibedel-bedel. Bukannya dibelek-belek Pak, diotopsi. Otopsi. Diotopsi itu perlu untuk dapat kepastian apa penyebab penyakit Pak Udin itu sampai meninggal mendadak. Karena sebulan 7 warga yang meninggal mendadak. Ya, begitulah dok. Nah kalau saya bilang ya dok, penyakit ini menurut kami ini adalah pagebluk, penyakit pagebluk. Bayangkan dok, anak saya ya bu ya, 1 bulan meninggalkan rumah. Ada tambahan bu? 4 jam. 1 bulan 4 jam. Begitu nyampe rumah gokil, stres alias gila dok. Untung bukan saya, Pak. Bayangkan betapa tidak sedihnya saya. Saya yang menyetrum istri saya. Istri saya melahirkan anak saya, Suryani. Saya betul-betul merasa kehilangan, Pak. Gak mungkin lagi kami bisa punya anak, Pak. Oke, gini Pak. Begitu, dok. Iya. Dokter belum ngomong. Ih, Bapak nih gimana sih? Jadi, kita lebih baik bawa ke rumah sakit. Ini anak saya, dok. Suryani jangan takut. Saya hanya memeriksa kamu supaya kamu sembuh dan tidak stres lagi. Sekarang kita ke kota, langsung ke rumah sakit. Yuk, kita berangkat sekarang. Jangan, Dok. Yani, kamu sudah bersuara? Pak, ada suaranya. Aku sudah dengar. Suara Yani tidak hilang, Bu. Dia juga tidak benar-benar gila. Dia hanya pura-pura gila. Pura-pura gila. Astaga naga. Suryani, kenapa kamu berbuat bodoh seperti ini? Kamu ini kenapa sih? Hah? Ada apa sih? Sabar, Pak Lurah dan Bu Lurah. Sebenarnya, ini karena Ibu dan Bapak sering marah-marah dengan Suryani, sehingga Suryani tidak berani berterus terang.
Bapak sih sering marah-marah. Wajar kalau aku marah, wajar. Iya dok, sebenarnya saya mau cerita kalau Kalau apa? Kalau apa? Ngomong. Apa? Ayo. Apa? kalau saya udah nikah siri sama Kang Tohari. Kawin siri sama Tohari. Jangan Bu Ibu, Ibu jangan. Di sini tuh ada cucu Ibu. Pak, Hamil. anak kita hamil Pak. Duh. Bu. Ibu kenapa? Bu. Aduh. Yang satu hamil, yang satu pingsan. Jadi lurah kok repot. Tuh. Bu. Dedek, kamu kalau gede, awas ya kelakuan kamu ikut-ikutan ke si Tohari bodoh itu. Gak boleh. Iya Bu. Tapi ngomong-ngomong kita mau kemana sih Bu? Alah, kamu bawel banget sih. Udah ikut aja. Bu, ah. Serem apaan? Banci kamu tuh. Mak. Mak. Assalamualaikum.